8 negara yang memberi perubahan reaksi sikap terhadap kemajuan yang dijejaki Indonesia. Bagaimanakah kemajuan yang telah dimiliki ataupun dikecapi oleh negara Indonesia? Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat banyak sumber daya alamnya. Jadi, mari kita saksikan bagaimana reaksi negara-negara ini terhadap negara Indonesia apabila melihat kemajuan yang telah dikecapi oleh negara Indonesia. Mari kita saksikan klip video ini dari channel Indonesia Elite Group. Kepada kalian yang menonton video ini, support dia punya channel juga dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe, boleh subscribe channelnya. Ayo sama-sama kita saksikan klip video ini bersama-sama. Jom! Wah, ini kota Jakarta. Cantik kota Jakarta. Rasanya tidak dapat apabila waktu malam lagi lampu-lampu memang keren. Indonesia sudah menapaki jejak kemajuan yang pasti. Banyak bukti bahwa rakyat yang rajin bekerja dan pandai mencari peluang mulai mendapatkan kehidupan yang semakin layak di era ini. Bukti ini pun tidak hanya bisa dilihat di dalam negeri, akan tetapi juga bisa kita lihat dari perubahan sikap negara lain pada Indonesia. Tanpa membuang lebih banyak waktu, berikut 8 negara yang sangat mencolok dalam melakukan perubahan pandangan terhadap negara kita. Selama ini Indonesia, ini sebenarnya yang faktor yang menyebabkan Indonesia tidak diangkat disebabkan berita-berita hoax ya, yang sengaja untuk merendah-rendahkan Indonesia. Sebenarnya Indonesia berpotensi besar sebab dia punya negara ni adalah terlalu ramai dia punya penduduk, dan apabila sumber daya alam itu diolah sendiri oleh Indonesia, maka hasil itu diperolehi oleh Indonesia sendiri tanpa mengekspor ke negara asing, seperti pemilikan batu bara dan juga nikel dan bahan mentah yang lain. Ini yang menyebabkan Indonesia nampak peluang ini, dan sekarang ini Indonesia dia membuat hilirisasi di Indonesia. Dia tidak lagi mengekspor keluar negara, sebab bila diekspor, negara yang membeli ataupun mengimport bahan mentah itu dari Indonesia, mereka mengolah menjadi barang yang sudah siap dan dijual dengan harga yang mahal. Jadi Indonesia dia bertindak pantas membuat hilirisasi di Indonesia sendiri. Nah, itu salah satu kebijakan yang saya nampak oleh pemerintah Indonesia. Mari kita dengar lagi info selanjutnya, guys. Wah, ini yang pertama adalah China. Bisa kita lihat dari pasang surut sengketa Laut Cina Selatan yang berbatasan langsung dengan Laut Natuna Utara. Pertama, China mengangkat isu tersebut di zaman Pak Bambang. China sangat agresif melakukan intimidasi kepada semua negara yang berkepentingan termasuk Indonesia. Namun, semenjak Jokowi menjabat, Sultan China selalu meminta diskusi khusus ketika berhadapan dengan Indonesia. Memang ketegasan Menteri Susi pada waktu itu, dalam mengeksekusi kapal-kapal yang melanggar teritori kedaulatan laut Indonesia, banyak membuat negara lain mulai berhitung jika berhadapan dengan Indonesia. Terlebih di saat Indonesia mulai memperlihatkan kekuatan ekonomi barunya, China tentu saja tidak mau kehilangan kesempatan dalam melebarkan pengaruhnya. Sekarang ini China membuat investasi banyak ya di Indonesia, dan salah satu yang terbaru apabila China bekerja sama untuk membuat yang kereta cepat, itu Jakarta-Bandung itu kerjasama antara negara China buat pelaburan di Indonesia. Nah, jadi kalau aset itu ada di Indonesia, dari segi penjagaan ataupun ancaman dari negara-negara asing terhadap Indonesia, China tidak akan berdiam diri ya, sebab dia punya aset ada di Indonesia. Negara tirai bambu tersebut seakan membuang jauh urusan isu sengketa Laut Cina Selatan, terkhusus apabila berselisih dengan Indonesia. Ini kapal-kapal Coast Guard selalu melintasi ya, memasuki perairan Natuna itu. Mereka yang saya dapat tahu bahwa mereka sengaja untuk masuk tu disebabkan ingin menunjukkan kekuasaan power mereka terhadap negara-negara sekitar ya, dan juga menunjukkan kepada dunia lah bahwa mereka ni mempunyai kekuatan militer begitu. Itu yang sengaja masuk begitu. Tapi setakat ini belum ada lagi
bom ataupun sebarang bentuk peluru ya terlepas begitu, ancaman ataupun serangan-serangan begitu. Tetapi dari segi menceroboh itu kerap kali berlaku, bukan sejak di Natuna, di Malaysia juga kerap berlaku pelanggaran ataupun kapal-kapal Coast Guard China masuk ke perairan Malaysia. Nah begitu. Oke, yang pertama tadi China. Sekarang kekuatan militer Indonesia ranking ke-13. Itu satu perkara yang akan disegani lagi lah oleh negara-negara asing. Yang kedua adalah Australia. Oh, yang kedua Indonesia Australia. Semakin maju, sikap Australia sebenarnya di luar dugaan. Negeri kanguru ini semakin meningkatkan kerjasama dengan negara kita. Mempererat hubungan bilateral, juga kerjasama lainnya di banyak bidang. Kedekatan Jokowi dan Perdana Menteri Australia yang terjalin sangat baik, membuat kedua negara saling maju bersinergi menjadi kuasa besar di kawasan. Yang sebenarnya jika kedua negara membuat suatu fakta pertahanan, maka negara adik kuasa lainnya akan berpikir dua kali untuk mengganggu wilayah besar Indonesia-Australia. Sayang sesuatu ini sulit terwujud, karena kedua negara ditenggarai di backup oleh kekuatan yang berlawanan. Namun daripada itu semua, kemajuan Indonesia ditanggapi positif oleh negeri kanguru. Saya tengok ya, Indonesia sebenarnya, dia negara Indonesia nih, sangat unik ya. Segala-galanya ada di Indonesia, baik dari segi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan juga kepemilikan bahan ataupun bahan mentah lah yang menjadi keinginan oleh mana-mana negara. Sebab di Indonesia ni kalau nikel saja adalah pengeluar yang terbesar juga di dunia. Jadi itulah sekarang ni Indonesia dia mau memajukan negaranya untuk membuat hilirisasi itu. Dan terbukti sekarang dari segi ekonomi Indonesia ada perubahan yang baik, sampai kan Indonesia memindahkan ibu kota dari Jakarta itu ke Kalimantan. Itu satu perubahan yang drastik tentang kemajuan negara Indonesia. Harus dicontohi lah bagaimana kemajuan itu mereka lakukan. Oh, santai. Ini Perdana Menteri Australia nih. Yang ketiga adalah Vanuatu. Negara yang menjadi gembongnya pendukung OPM ini, tiba-tiba berbalik arah mendukung Indonesia dan berharap kedepannya bisa menjalin kerjasama lebih intensif dan lebih terbuka. Vanuatu merasa dibodohi oleh OPM, organisasi kriminal yang tidak memberikan manfaat, serta membelenggu negaranya dalam menjalin kerjasama dengan Indonesia. Vanuatu sebenarnya sudah sejak lama ingin menjalin kerjasama dengan Indonesia, namun kepentingan preman OPM selalu menghalanginya. Tidak tahan dengan intimidasi OPM, Vanuatu memenuhi tekadnya untuk berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia. Dari 7 negara sekarang tidak ada negara di Pasifik yang bicara soal Papua. Sisa 1, Vanuatu. Vanuatu sudah bicara sama saya. COVID habis, kita mau pergi bicara dengan Indonesia. Yang keempat adalah Singapura. Dalam menanggapi kemajuan Indonesia, ini baru-baru Presiden Jokowi datang ke Singapura, yaitu meningkatkan kerjasama di segala bidang. Hanya saja bedanya, Singapura terlihat lebih hati-hati dalam melakukan pendekatan. Karena bukan rahasia umum lagi, bahwa begitu banyak ketergantungan Singapura terhadap Indonesia. Di antaranya adalah bahan mentah mineral bumi, sebagai asupan perusahaan smelter di negaranya. Itu hanya sebagian kecil, belum lagi di sektor lainnya, yang membuat Singapura tidak mudah lepas dari Indonesia. Kemajuan iyalah, antara Singapura nih dia negara kecil, tetapi bahan-bahan keperluan negaranya itu dia import ya banyak dari negara luar juga. Antaranya negara Indonesia, banyak bahan-bahan mentah yang mereka import untuk kemajuan negara Singapura itu sendiri. Yang ditorehkan Indonesia ingin dijadikan Singapura sebagai basis baru ekspansi sumber pendapatannya. Namun, tentu saja pemerintah Indonesia sangat mengkalkulasi tujuan Singapura tersebut. Sehingga kedua negara hanya dapat menjalankan suatu kerjasama yang saling menguntungkan.
Tapi Presiden Jokowi mengalu-alukan mana-mana negara untuk datang membuat investasi di Indonesia. Ini kerjasama Singapura dengan Indonesia. Yang kelima adalah Malaysia. Tuh, Negara Malaysia. yang satu ini sangat unik, karena di saat Indonesia menapaki jejak kemajuan, Malaysia justru cuek bebek. Namun, sebenarnya antara hubungan Malaysia dan Indonesia nih memang baik ya guys. Bayangkan setiap kali yang saya nampak lah sejak pelantikan Perdana Menteri, saya tengok negara yang pertama dikunjungi oleh Perdana Menteri setelah dia dilantik adalah negara Indonesia. Baik Mahathir Muhammad, lepas tu Ismail Sabri, lepas tu yang terbaru ni Anwar Ibrahim, lepas tu Muhyiddin Yassin. Semua tu saya mengikuti. Mereka dilantik jadi Perdana Menteri, lepas tu negara pertama yang dikunjungi Indonesia. Pasti begitu. Jadi kita tengok infonya. cuek bebeknya Malaysia adalah tanda bahwa Indonesia sudah on the track. Mengapa begitu? Karena Malaysia dan Indonesia sering menganggap kemajuan adalah suatu persaingan gengsi satu sama lainnya. Jadi apabila Indonesia maju, Malaysia pasti akan menutup mata seakan tidak terjadi apa-apa. Begitu juga sebaliknya, jika Indonesia terpuruk, Malaysia hebohnya minta ampun. Tentu ini tidak berlaku untuk semua, namun ini adalah gambaran umum antara Indonesia dan Malaysia. Negara yang katanya saudara, tapi tidak pernah akur. Gitulah adik-beradik kan. Kalau adik-beradik ini ibaratnya garpu dengan suduk. Tidak akan lengkap kalau tidak ada salah satunya. Jadi garpu dengan suduk paham lah guys. Dia berkocak begitu kalau bersentuh. Tetapi yang saya nampak hubungan baik saja. Cuma ada oknum-oknum, segelintir oknum yang sengaja merosakkan hubungan antara Malaysia dan Indonesia. Maka itu berita-berita hoax itu kita perlu tengok betul-betul, takut terpengaruh begitu. Sebab banyak betul isu-isu yang hoax ya. Sebenarnya ada juga yang perkara yang isu-isu yang betul, tetapi dia boleh diselesaikan, tetapi yang sengaja dibesar-besarkan, yang benda-benda yang kecil dibesar-besarkan. Bayangkan, inilah yang ditakuti oleh negara Eropah apabila Malaysia dan Indonesia bersatu. Kerana bila bersatu tu, bayangkan laluan laut akan dikuasai sekiranya Malaysia Indonesia bersatu, akan tertutup untuk perjalanan ataupun laluan kapal-kapal daripada China, dari Eropah untuk laluan perdagangan itu. Jadi ekonomi boleh dikuasai oleh kedua buah negara ini guys. Ayo kita lanjut. Yang keenam adalah Amerika Serikat. Di mana dalam waktu dekat ini, Amerika nampak lebih pro pada Indonesia. Terlihat dari melunaknya Amerika dalam turut campurnya pada kepentingan Indonesia di dunia internasional. Padahal Amerika nih kuat juga ekonominya. Amerika juga tidak banyak mengkomentari, walaupun sebenarnya Amerika juga turut dirugikan dalam kebijakan hilirisasi Indonesia tersebut. Tengok nih. Di sini kita dapat melihat kemajuan yang ditorehkan Indonesia juga bisa sampai berdampak pada Amerika. Kami sangat yakin bahwa ini adalah strategi dari Tapi kena hati-hati juga kan guys. Yang dimana setelah Indonesia kali ini melihat sikap Amerika yang netral, akan membuka peluang baginya untuk bekerja sama lebih intensif di kedepannya. Kerjasama dimaksud tentu tidak akan disodorkan Indonesia pada Amerika, apabila negeri Paman Sam tersebut ikut mendikte Indonesia di WTO. Karena dipercaya Indonesia akan menjadi magnet baru dalam perdagangan internasional. Yalah, potensi sumber daya manusia itu, pasaran ya. Indonesia memang berpotensi untuk pasaran dunia. Keperluan itu. Yang ketujuh adalah Perhimpunan Negara-Negara Uni Eropa. Dalam hal ini tentu saja berkaitan erat dengan gugatannya di WTO. Walaupun Uni Eropa menang dalam gugatan, akan tetapi Indonesia tidak menggubrisnya.
Menyadari akan hal ini, seriusnya tentu saja Presiden Jokowi. Uni Eropa sangat marah. Namun, melihat kekuatan ekonomi baru Indonesia, apalah daya, Uni Eropa hanya bisa melakukan pendekatan persuasif. Karena jika semakin dilawan, Indonesia akan semakin keras dan pastinya akan berdampak lebih Betul. buruk pada perekonomiannya. Hanya membayangkan jika negara Makin kita dilawan, masih makin dipimpin dilawan oleh balik. pemimpin yang tidak berintegritas. Pastinya Indonesia akan diganyang oleh Uni Eropa. Tetapi dengan pemimpin Betul lah. yang hafal peta ekonomi, maka negara yang mengintimidasi akan dibuat semakin tidak berkutik, dan dipaksa harus mengikuti arah kebijakan dari pemerintah Indonesia. Saya harus mengatakan bahwa Oh. kemitraan kita tidak semuanya baik-baik saja. Baik-baik saja. Ini saya ingat betul Banyak kata-kata perbedaan Presiden. yang harus kita selesaikan. Oleh sebab itu, Ini di jika WTO nih, ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, ditujunya maka kepada WTO. kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan. Tidak Nah. boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Yang kedelapan adalah Ya, Perhimpunan kewibawaannya. Negara-Negara Asia Tenggara atau ASEAN. Dengan kemajuan yang ditorehkan ASEAN. Indonesia, banyak pernyataan dari para kepala negara di ASEAN, bahwa di tahun 2023 ini, ASEAN memiliki kepemimpinan leadership yang sangat kuat yakni Indonesia. Bahkan betul pada lah. saat G20 penyerahan pun keketuaan Indonesia. ASEAN dari Kamboja ke Indonesia, Presiden Jokowi baru saja bertolak dari Bali, setelah menyelesaikan kesuksesan keketuaannya, dalam perkumpulan negara paling bergengsi di dunia yaitu G20. Wah, Hal ini G20. tentunya memberi kepercayaan diri pada setiap negara di ASEAN, bahwa kawasan ASEAN juga telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Karena pada hakikatnya, keketuaan Indonesia di G20 bukan hanya soal giliran, tetapi juga kesiapan Indonesia, dalam hal ini juga salah satu negara ASEAN, yang optimis pada perkembangan ekonomi menjanjikan di sekitar kawasan. Nah, itulah 8 negara yang memberi perubahan reaksi sikap terhadap kemajuan yang dijejaki ya oleh Indonesia. Sebenarnya dia berpunca daripada siapa pemimpin yang memerintah. Kalau dilihat untuk pemerintah Indonesia ini, Presiden Jokowi memainkan peranan penting ya. Banyak dia hubungan dengan negara-negara luar sangat baik, dan juga setiap apa yang dilakukan itu untuk kepentingan negara dan juga untuk kepentingan bersama. Salah satu perkara yang menjadi sanjungan dan juga keseganan ya negara asing terhadap Indonesia ini kerana sikap kewibawaan Presiden Jokowi ini sangat jelas ya. Dia tidak menyebelahi mana-mana pihak, tetapi dia ni sikap terbuka, tetapi apa yang dilakukannya itu untuk kepentingan bersama. Dan kepimpinannya itu terserlah dan juga memang kelihatan apabila beberapa event besar ataupun pertemuan besar dia menjadi ketua, antaranya G20 telah sukses. Dan ini lagi untuk ASEAN ni dia juga dilantik menjadi ketua sebab dari segi kewibawaannya itu ya, dan juga dia punya kestabilan politik negara itu kelihatan di situ. Nah, jadi apapun inilah menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang banyak negara segan dan juga hormati ya. Dia bermula daripada siapa yang memimpin negara tersebut. Jadi Presiden Jokowi memang salah seorang pemimpin yang begitu berwibawa yang saya tengok, yang dapat membawa perubahan yang besar terhadap negara Indonesia. Jadi itulah pandangan-pandangan terhadap negara Indonesia daripada 8 negara ini. Nah, jadi teruskan jadikan Indonesia ni boleh dijadikan Indonesia ni contoh bagi mana-mana negara, kerana sudah kelihatan di sini bahwa Indonesia bukan lagi seperti dulu, tetapi Indonesia banyak telah berubah sehingga ke saat ini yang telah dipimpin oleh pemerintahnya, dan saat ini Presiden Jokowi telah memainkan peranan dan juga telah menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara yang maju. Jadi bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian komen di bawah. Itu saja untuk kali ini, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.